dan juga berbagai opini di lingkungan Pemda DIY. Dan terima kasih juga Mas Haryanto, Ketua Asosiasi LPSK di Kota Jakarta yang juga barusan terpilih di pemilu kemarin. Jadi besok lurah-lurah masih mencari Mas Haryanto ya di dapil 3. Salam sejahtera, merdeka. Baik, ke DPD DIY dalam satu panel diskusi yang isinya adalah bagaimana memperjuangkan agar kelurahan dan kelurahan ini menjadi 3 pusat. Ya, dan yang ketiga adalah pusat pengembangan kebudayaan. Nah, terus berproses dan alhamdulillah DPRD merespon baik, khususnya dari fraksi dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kelurahan. Proses berlanjut dan saya ditugaskan sebagai ketua pansus pada saat itu oleh PD Perjuangan yang ditugaskan, dan kemudian alhamdulillah izin Mas. Alhamdulillah pada tanggal 24 tentang pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kelurahan. Harapannya perda ini mengakhiri keterbatasan akses yang dialami oleh khususnya para lurah atas anggaran dari Pemda DIY. Yang kedua juga mengakhiri atas kerisauan dari kita yang di DPRD, karena Pemda DIY ini satu-satunya ya Pemda yang belum punya dinas desa. Dan alhamdulillah atas doa dan dukungan Bapak Ibu telah lahir perda ini, dan di dalamnya secara khusus yang utama itu tercantum di pasal 8 dan pasal 9, di mana kelurahan dan kelurahan diberi kewenangan oleh gubernur untuk mendukung pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang pelayanan publik, kemudian aspek pemberdayaan masyarakat, kemudian ada aspek pembangunan di tingkat kelurahan dan kelurahan, dan yang penting ini adalah gubernur memberi kewenangan melalui perda ini untuk para lurah ini menangani, bertanggung jawab, diberi kewenangan untuk mengurus sebagian urusan keistimewaan. Jadi di pasal 9 ini untuk kelurahan itu sebagian urusan keistimewaan itu ada 4. Pertama adalah kelembagaan, 2 pertanahan, 3 tata ruang, yang keempat kebudayaan. Kemudian di pasal 10 itu pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di Kota Yogyakarta dan 1 kelurahan di Wates dilaksanakan oleh lurah. Ditambahkan tugas dan fungsi urusan keistimewaan. Ini menjadi kabar baik, dan minggu yang lalu saya diskusi dengan teman-teman DPRD Kota, termasuk Ketua DPRD Kota, untuk segera mendorong lahirnya perda yang kemudian meningkatkan organisasi kelurahan ini menjadi setingkat SKPD. Ya, ini menjadi salah satu komitmen kita baik di Wates maupun di 45 kelurahan yang ada di Kota Jakarta. Sehingga nanti di Kota Jakarta dalam desain perancangan pelaksana teknisnya itu nanti ada strukturnya, ada lurah, sekretaris lurah, kemudian ada 4 seksi. Jadi selain 3 seksi yang ada sekarang itu ditambah dengan seksi urusan keistimewaan, kemudian ditambah bendahara dan fungsional. Jadi ini yang menjadi mimpi bersama dengan tujuan di akhir pengantar saya ini diatur di pasal 18. Ya, di pasal 18 itu diatur, saya bacakan, ditayangkan Mbak, pasal 18. Dalam rangka pelaksanaan pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kelurahan, pemerintah daerah yang dimaksud adalah DIY wajib memberikan alokasi anggaran kepada setiap kelurahan dan kelurahan setiap tahun secara adil dan merata. Maka dengan perda ini menjamin seluruh kelurahan dan seluruh kelurahan mendapatkan alokasi anggaran dari Pemda DIY. Ini
yang menjadi mimpi bersama yang hari ini sudah bisa kita tuangkan, dan masih ada satu PR yang sedang kita perjuangkan saat ini. Saya ditugaskan oleh PDI Perjuangan menjadi salah satu anggota pansus rancangan perda tentang kelembagaan di DIY. Nah, salah satunya yang kita perjuangkan adalah menindaklanjuti amanat perda nomor 3 tahun 2024 dengan melaksanakan pasal 8 yang kalimatnya adalah dalam melaksanakan fasilitasi pemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kelurahan. Maka di dalam Raperda kelembagaan ini kami kita memperjuangkan lahirnya Dinas Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kelurahan. Ini menjadi komitmen bersama, dan tentu saja tepuk tangan untuk dukungan Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, itulah beberapa poin untuk pengantar diskusi ini, dan secara khusus DPRD hari ini mengundang Mas Toto karena beliau, jadi saya cerita singkat Mas Toto ya, pada tanggal 12 Desember 2010 itu ada rapat paripurna istimewa di DPRD ya, yang agendanya adalah menetapkan agendanya adalah tentang keistimewaan, dan beliau adalah yang menulis sekaligus membacakan pandangan fraksi PDI Perjuangan yang isinya adalah mendukung keistimewaan, mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur, dan itu kemudian dilanjutkan dengan peran beliau pada saat menyusun Perdais Kebudayaan. 3 tahun Perdais itu nggak rampung-rampung dan diskusi, dan Mas Toto masuk di pansus dan alhamdulillah akhirnya selesai. Hari ini atas berkat Allah Subhanahu Wa Taala, Mas Toto kemudian mendapatkan kepercayaan menjadi anggota DPR RI, sehingga harapan kita bulan Oktober besok Pak Lurah dan Bu Lurah kalau beliau reses ya tolong disabar. Jadi nanti ketemu sudah resesnya DPR RI ya. Jadi ini tinggal beberapa bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan lagi. Jadi Pak Ganteng besok kalau ke Senayan sudah bisa mampir Kalibata. Sudah paham dari baik, saya kira itu pengantar diskusi, dan selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Lala, terima kasih, dan kepada para lurah baik dari Kabupaten DIY maupun dari Kota Jakarta bahwa perjuangan ini belum selesai. Ini masih harus diperkuat. Pada intinya adalah dengan lahirnya Dinas Desa dan Kelurahan ini, seluruh alokasi anggaran yang masuk ke desa kelurahan besok diperkuat dengan Dinas Desa dan Kelurahan ini, ya, sehingga masing-masing akan bisa mendapatkan akses. Ini yang utama, dan para lurah, harapan saya kemarin saya sampaikan ke Mas Sigit, Pak PJ Wali Kota, intinya agar segera dibuat perda yang memayungi ini di Kota Yogyakarta, agar para lurah ini mendapatkan fasilitasi yang lebih baik dengan posisi yang lebih tinggi, tentu saja dengan peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada Mbak Lala.